Ini merupakan list yang pernah kita buat beberapa tahun kemarin, dan seiring perkembangannya, tentu saja masih bisa bertambah lagi aktor dan aktris yang bermain menjadi lebih dari satu Super Sentai berbeda, terutama pada anniversary ke-50 Super Sentai saat ini dalam serial Number One Sentai Gojuger yang menampilkan aktor dan aktris random untuk menjadi Sentai legendaris. Dan setelah kurang lebih 3 tahun lamanya, saatnya membuat episode Top 20 yang mengurutkan berdasarkan betapa besar perannya dalam 2 series yang dimaksud, dan tidak ketinggalan popularitas dari sang aktor itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa video ini dibuat pada saat Gojuger masih berada pada episode ke-22. Jadi ada kemungkinan akan ada aktor lain yang tidak akan kita sebutkan dalam list kali ini. Dan perlu ditekankan bahwa yang kita maksud di sini adalah aktor dan aktris yang bermain menjadi Super Sentai, bukan sebagai karakter lain di luar kategori tersebut. Dan karena akan ada detail poin dalam tiap list nantinya, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau begitu langsung saja kita simak Top 20 aktor dan aktris yang memerankan lebih dari satu Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Yuta Mochizuki. Mungkin kita hanya mengetahui bahwa pria ini adalah pemeran Red Ranger di serial Kyoru Sentai Zyuranger sebagai Geki atau Tyranno Ranger, di mana setelah lebih dari 30 tahun, Mochizuki akhirnya bisa sejajar dengan para aktor Sentai legendaris lainnya dan bahkan punya popularitas di Amerika sebagai original version dari Red Ranger Mighty Morphin, sehingga membuatnya kemudian sudah layak mendapatkan status sebagai legendaris yang melampaui segala zaman. Namun setahun sebelum menyandang status sebagai aktor pemeran Geki, pria kelahiran 1967 ini sebelumnya pernah bermain sebagai Sentai lain di serial Chojin Sentai Jetman, yakni sebagai anggota dari Neo Jetman yang tidak disebutkan namanya. Neo Jetman sendiri sebenarnya adalah sebuah tim tandingan yang dimaksudkan sebagai pengganti dari original Jetman yang sudah ada, sehingga tim ini cuma muncul pada episode ke-40 dan juga ke-41, karena pada akhirnya misi tim tersebut tidak lagi diteruskan, dan leader dari skuad tersebut adalah pria yang tidak disebutkan namanya yang diperankan oleh Mochizuki tadi. Jadi perannya di sini benar-benar sangat minor, bahkan hanya disebut sebagai Jet-1 yang merupakan codename dari personil Neo Jetman itu. Dan ini tentu saja sebelum ia bermain di Zyuranger kurang dari setahun kemudian. Walaupun J1 dan Neo Jetman bukanlah sebuah tim Sentai sesungguhnya, namun Mochizuki sudah termasuk dalam jajaran aktor yang bermain sebagai 2 Sentai berbeda. Yosuke Ito ini juga sangat unik, di mana kita mengetahui dirinya dalam peran di serial Tokusou Sentai Deka Ranger sebagai Senichi Enari atau Deka Green, seorang polisi sekaligus ranger hijau yang selalu berpikir dengan cara handstand. Namun itu membuatnya menjadi anggota yang cukup rasional dalam memecahkan segala kasus, membuatnya sebagai Green Ranger yang cukup populer di kalangan Super Sentai era 2000-an. Dan uniknya lagi, pria kelahiran Hokkaido 1984 ini kemudian dipercaya lagi untuk kembali bermain sebagai Ranger hijau, namun bukan sebagai Deka Green, melainkan sebagai Gosei Green. Lah, emangnya ada Gosei Green? Jadi begini ceritanya. Dalam salah satu episode Goseiger, Haido atau Gosei Blue sebenarnya memiliki rekan satu suku yang bernama Magis, dan Magis sendiri berubah menjadi Gosei Green hanya sepersekian detik sebelum ia tewas saat menyelamatkan Haido. Itulah sebabnya mengapa Haido menjadi satu-satunya suku air dalam tim Goseiger utama. Namun yang menjadi unik di sini, sebab Gosei Green sama sekali tidak diperlihatkan bentuk dari helmet rangernya. Toei pun pernah membocorkan sedikit gambar tentang Gosei Green dengan motif lumba-lumba pada bagian helmet tersebut. Namun jujur saja, sebagian besar hanyalah recolor dari kostum Gosei Blue saja. Dan balik lagi ke Yosuke Ito, walaupun kehadirannya sebagai Gosei Green hanya beberapa detik dan cuma dalam satu episode, namun itu sudah cukup membuktikan bahwa ia bermain sebagai 2 Sentai yang berbeda. Masashi Goda. Seperti yang mungkin kamu sudah tahu, bahwa Shinkenger adalah tim Sentai yang kekuatannya diberikan dari orang tua ke anaknya secara turun-temurun dalam masing-masing klannya. Dan tentu saja ini dipimpin oleh klan Shiba yang merupakan Shinken Red. Maka dengan fakta seperti itu, pastinya ada Shinken Red paling pertama yang memulai semua itu. Dan tokoh yang dimaksud adalah Red Sudo Shiba yang ternyata diperankan oleh aktor kawakan Super Sentai yang sudah kita kenal, yakni Masashi Goda yang sebelumnya adalah pemeran Oblu di
serial Choriki Sentai Oranger. Ya, di mana tokoh Yuji Mita yang diperankan oleh Masashi Goda merupakan Blue Ranger yang dikenal ceroboh dan sedikit kekanak-kanakan dibandingkan dengan personil lainnya. Namun di Shinkenger, ia adalah pelopor dari kisah yang ada selama 300 tahun lamanya. Artinya, Masashi Goda bisa memerankan dua karakter yang sangat bertolak belakang satu sama lain. Dan itu sudah satu poin mengapa aktor ini layak dipuji atas kemampuan tersebut. Namun sayangnya, kemunculannya sebagai Retsudo Shiba hanya sebatas pada satu movie Shinkenger saja, dan juga muncul sekilas pada episode ke-23 dalam sebuah cuplikan flashback dari movie yang dimaksud. Jadi kemunculan Masashi Goda di Shinkenger memang bisa terbilang sangat-sangat terbatas. Masaya Matsukaze, masih soal Shinken Red, di mana pada era modern sebelum masa Shinkenger yang kita ketahui, ada generasi ke-17 Shinkenger yang dipimpin oleh pria bernama Masataka Shiba, ayah dari Kaoru Shiba yang merupakan Princess Shinken Red. Dan Masataka juga diperankan oleh seorang mantan aktor Super Sentai, sama seperti Masashi Goda barusan, bahkan sama-sama mantan pemeran Blue Ranger, siapa lagi kalau bukan Masaya Matsukaze, pemeran Shun Namiki atau Mega Blue di serial Denji Sentai Mega Ranger. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui pula, bahwa karakter Shun Namiki di serial Mega Ranger adalah remaja SMA jenius komputer yang juga populer di kalangan cewek-cewek di sekolahnya. Jadi baik Masataka dan juga Shun merupakan dua karakter yang sangat berbeda, baik usia maupun perawakannya, namun tetap sama-sama karismatik dengan cara mereka sendiri. Dan itu sama-sama diperankan oleh Matsukaze dalam rentan waktu belasan tahun. Namun dalam periode itu, Matsukaze pernah muncul di Ninpu Sentai Harikenger sebagai tokoh bintang tamu bernama Kazuya Misaki pada episode ke-26. Dan Kazuya Misaki tersebut kemudian menjadi human form bagi Shurikenger, sama seperti aktor Sentai lain yang berkesempatan menjadi Six Ranger tersebut. Dan bisa dibilang, Matsukaze termasuk cukup sering muncul di Super Sentai, baik secara fisik ataupun sebagai pengisi suara dalam beberapa karakter monster. Masaru Nagai masih bicara soal Sentai yang mewariskan kekuatannya secara turun-temurun, di mana pada serial Ryu Soldier, kisah yang serupa juga disimulasikan ulang dalam Sentai Dinosaurus keempat ini. Bedanya, kekuatan Ryu Soldier tidak diwariskan dari orang tua ke anak, melainkan dari guru ke murid terbaiknya. Salah satunya adalah Master Black yang menjadi Ryu Soul Black sebelum Banba. Dan tahukah kamu, Master Black diperankan oleh mantan pemeran Red Sentai terdahulu, yakni Masaru Nagai, pemeran Tatsuya Asami atau Time Red di serial Mirai Sentai Time Ranger 19 tahun sebelum Ryu Soldier dimulai. Dan hal ini menjadi mengejutkan lantaran Nagai memang jarang sekali dilibatkan dalam momentum lain sebelum Ryu Soldier. Jadi bisa dibilang ini merupakan comeback yang cukup membuat penonton kangen atas aksi dari Masaru Nagai. Namun berbeda dengan karakter Tatsuya yang lebih karismatik, naif, dan juga baik hati. Sebab tokoh Master Black di sini justru lebih serius meskipun agak easy going ketimbang muridnya yang bernama Banba. Akan tetapi, ia hanya berubah menjadi Ryu Soul Black pada episode ke-45 karena sepanjang kemunculannya, Master Black ini justru hanya berada dalam wujud monster bernama Saden, dan itu pun juga dalam kuantitas yang sangat terbatas jumlahnya. Kohei Murakami setelah sukses memerankan tokoh Masato Kusaka atau Kamen Rider Kaisa yang memang ikonik tersebut, belasan tahun setelah Kamen Rider Vice tamat, akhirnya secondary Kamen Rider ini punya kesempatan untuk memainkan karakter baru, walaupun di franchise sebelahnya, di mana pada tahun 2016, Kohei Murakami mendapatkan peran sebagai Bado, yakni Zuman yang berbentuk burung yang kemudian menjadi Ranger Oranye mendekati akhir season, di mana perannya memang diawali sebagai tokoh yang misterius dan cenderung bertentangan dengan para Zyuohger lainnya. Bahkan Murakami pun lebih banyak menjadi voice actor pada awal-awal kemunculan tokoh Bado, dan baru muncul secara fisik pada pertengahan season mendekati akhir season. Namun pada season Avataro Sentai Dawn Brothers, Murakami kembali dipercaya untuk bermain sebagai tokoh misterius lainnya, yakni Sonoya yang kemudian mengambil kekuatan Ranger jahat dari tokoh bernama Sonoroku, dan itu sontak menjadikannya sebagai peran Sentai kedua, walaupun sangat minor ketimbang Bado yang sebelumnya ia mainkan.
Hirofumi Suzuki. Nah, kalau yang ini memang sangat unik, karena di serial Gojuger menghadirkan berbagai macam Red Sentai legendaris yang justru tidak diperankan oleh sang aktor aslinya, melainkan aktor dan aktris yang lebih random. Salah satunya terjadi pada episode ke-22 Gojuger, di mana menghadirkan Red Buster dari Tokumei Sentai Go Busters, namun justru diperankan oleh Hirofumi Suzuki. Ada yang ingat siapa dia? Ya, di mana Suzuki adalah pemeran Tsuyoshi Kijino atau Kiji Brother yang merupakan Pink Ranger laki-laki di serial Avataro Sentai Don Brothers. Artinya, kembalinya Suzuki di sini hanya berselang kurang dari 3 tahun setelah tamatnya Don Brothers. Dan uniknya di sini, Suzuki berperan sebagai tokoh bernama So Torikai, seorang penjual makanan keliling yang ternyata banyak sekali membawa serta elemen-elemen dari Red Buster yang asli, di mana nama belakangnya yakni Torikai mengandung kata tori yang dapat diartikan sebagai ayam atau unggas, sesuai dengan makanan yang ia jual, yakni daging ayam. Karena sosok Hiromu Sakurada yang ada di serial Go Busters justru adalah tokoh yang takut pada ayam. Kemudian itu juga berhubungan dengan Kiji Brother yang adalah Sentai bermotif burung yang sebelumnya pernah diperankan oleh Hirofumi Suzuki. Bahkan aktor Red Buster yang asli juga punya nama belakang yang sama walaupun bukan saudara kandung, yakni Katsuhiro Suzuki, yang tentu saja sama dengan Hirofumi Suzuki. Jadi ini seakan mencampur adukan berbagai elemen dari Sentai-Sentai yang terkait. Keiichi Wada ini merupakan salah satu aktor yang mungkin awet muda dan tidak mengalami penuaan yang signifikan. Dimana seperti yang mungkin kamu tahu, Keiichi Wada merupakan pemeran Ryo atau Ryu Ranger, yakni Ranger merah di serial Gosei Sentai Dai Ranger. Dan perannya di sana memang sudah cukup membuatnya sebagai legend di jajaran Red Sentai lainnya, terutama pada era 90-an dulu. Namun tidak sampai di situ saja, karena perjalanan pria tampan dan atletis yang satu ini membuat Keiichi Wada kemudian berkesempatan untuk menjadi Ranger lain walaupun hanya muncul sekali, yakni sebagai Demon Hunter Zeke yang muncul di movie QQ Sentai Go-Go 5. Dan uniknya, karena Go-Go 5 tidak memiliki Six Ranger sama sekali, maka karakter Zeke di sini merupakan pengganti Six Ranger walaupun hanya muncul sementara tadi. Karena masih dalam movie yang sama, karakter yang ia mainkan tersebut kemudian tewas dalam misinya, dan kekuatan Demon Hunter itu diwariskan pada tokoh bernama Kyoko Hayase sebagai Demon Hunter yang baru. Jadi peran Wada di movie tersebut memang lumayan singkat, dan sampai saat ini Keiichi Wada terhitung masih sangat aktif bermain di beberapa serial TV dan juga movie, dan kerap hadir di acara Comic-Con yang diselenggarakan di Amerika Serikat sebagai bentuk penghormatan para fans terhadap sosok Ryo yang pernah ia mainkan di Dai Ranger dulu. Ayumi Kinoshita. Ngomong-ngomong soal laku, mungkin aktris senior ini juga termasuk sangat laku di jajaran proyek toy company manapun, termasuk Kamen Rider dan juga Super Sentai, di mana mantan pemeran Marika Raymond alias Jasmine di serial Tokusou Sentai Deca Ranger ini masih terbilang cukup aktif dalam berbagai macam proyek selama ini. Salah satunya adalah Zyuden Sentai Kyoruger, di mana awalnya Kinoshita yang saat itu masih berusia 31 tahun kembali bermain sebagai tokoh bernama Yuko Fukui, adik perempuan dari tokoh Nobuharu Udo atau Kyoru Blue. Dan awalnya kita menyangka kalau ia hanyalah tokoh sivilian semata, sampai pada akhir season karakter Yuko kemudian menjadi pewaris kekuatan Kyorushian dan menjadi ranger wanita yang berkekuatan Ankylosaurus. Jadi ini adalah satu dari sekian aktris yang punya kesempatan muncul sebagai dua ranger berbeda, dan jumlahnya terbilang sangat-sangat sedikit. Namun dalam periode yang sama, model grafur senior yang masih cantik dan seksi ini tetap dipercaya untuk kembali sebagai Jasmine atau Deca Yellow dalam berbagai kesempatan atau ajang reuni Deca Ranger. Bahkan sampai 20 tahun setelah tamatnya serial tersebut, Ayumi Kinoshita tetap masih mempesona dalam perannya sebagai polisi dengan kemampuan esper tersebut. Haruhi Iuchi. Nah, kalau yang satu ini agak unik karena hanya berselang beberapa saat setelah tamat serial aslinya, dimana seperti yang mungkin kamu tahu bahwa Haruhi Iuchi merupakan pemeran Taya Hando atau Bunred di serial Bakuage Sentai Bumumjer pada tahun 2024, dimana Iuchi yang saat itu masih berusia 20 tahunan harus memainkan sosok Taya yang merupakan miliarder muda berusia 25 tahun yang memaksanya untuk bermain sebagai tokoh
tokoh yang usia dan karakteristiknya melebihi usia sang aktor. Dan setelah Bumumjer tamat, itu pun tidak menghentikan jejak aktingnya di saat yang sama. Sebab pada episode pertama Gojujer, Iuchi kemudian muncul secara mengejutkan sebagai tokoh yang berbeda, yakni Natsume Tsutsumi, seorang mantan rekan kerja Hoiru Tono di sebuah supermarket yang ternyata merupakan peserta dari Number One Battle, namun bukan sebagai Bunred, melainkan sebagai Kuwagata Oger, Red Sentai dari Osama Sentai King Oger, yakni Sentai sebelum Bumumjer. Agak unik dalam hal ini, sebab karakteristik Natsume Tsutsumi ini memang sangat berbeda dengan Taya, di mana ia lebih kalem, sedikit penakut dan juga naif. Akan tetapi kesamaannya dengan Taya adalah sama-sama hobi dalam bermusik, di mana karakter Tsutsumi di sini berambisi untuk menjadi seorang musisi terkenal. Bahkan ia adalah Universe Warrior pertama di serial ini, dan sampai saat ini tokoh Tsutsumi masih belum dinyatakan kalah dan masih memegang kekuatan dari Kuwagata Oger. Mao Ichimichi. Nah, ini merupakan salah satu aktris yang kembali lagi bermain di Super Sentai sebagai tokoh Ranger. Dan hal ini menjadi sangat langka, sebab kebanyakan yang balik lagi menjadi Sentai adalah aktor atau pemeran laki-laki. Dan Ichimichi menjadi salah satunya. Dimana seperti yang mungkin kamu tahu, Mao Ichimichi dikenal sebagai Luka Milfi atau Gokai Yellow di serial Kaizoku Sentai Gokaiger. Dimana kamu pasti sudah hafal dengan cewek perompak ini yang dikenal sebagai cewek tomboy dan juga mata duitan serta sangat galak. Dan itu pun sebenarnya sudah cukup membuatnya menjadi Yellow Sentai yang ikonik. Walaupun kemudian sang aktris kemudian dipercaya lagi pada season berbeda, dimana pada tahun 2017 aktris cantik ini memerankan tokoh Raptor atau Washiping. Hanya saja Ichimichi cuma menjadi pengisi suara bagi tokoh Raptor ini. Bahkan kedua peran yang ia mainkan tersebut sangat bertolak belakang satu sama lain, dimana Washiping ini lebih naif, ceroboh dan juga pemalu. Bahkan suara imutnya sangat berbeda dengan suara asli Mao Ichimichi selama ia bermain di Gokaiger. Dan uniknya, kedua tokoh yang dimaksud pernah saling dipertemukan pada post-credit movie Uchu Sentai Kyuranger vs Space Squad. Tidak hanya itu, pada serial Ryu Soldier pun, ia pun kembali mengisi suara tokoh mecha dinosaurus mungil yang bernama Chibigaro, di mana itu meneruskan kemampuan dan karirnya yang kini sebagai pengisi suara. Kita Komagine. Sebenarnya agak aneh jika memasukkan dua karakter berikut ini, sebab karakter yang dimaksud memiliki nama dan perwujudan yang sama, bahkan tetap dengan Ranger yang sama pula, walaupun dengan warna yang berbeda. Akan tetapi karena kemudian terbukti bahwa dua tokoh ini adalah karakter yang berbeda, maka ini tentu saja masuk kategori dalam list kali ini, dimana Kita Komagine adalah aktor pemeran Kaito Goshikida atau Zenkaiser, yakni sang Ranger putih sekaligus leader dari Kikai Sentai Zenkaiger. Dan karena Avataro Sentai Don Brothers kemudian dijadikan sequel bagi Zenkaiger, maka tokoh Kaito kemudian kembali lagi dengan aktor yang sama, namun dengan karakteristik yang bertolak belakang. Dimana Kaito dalam versi Don Brothers kini jauh lebih tenang, berwibawa dan juga dewasa. Dan Kaito di sini adalah manajer dari sebuah kafe bernama Donbura, tempat para Don Brothers berkumpul, sekaligus sebagai mentor bayangan dari kelompok Sentai Momotaro tersebut. Dan sebagai Zenkaiser, warnanya diganti menjadi negatif yang kini disebut sebagai Zenkaiser Black. Awalnya mungkin kita menyangka bahwa itu adalah Kaito yang sama yang kita kenal pada Zenkaiger. Namun pada movie Avataro Sentai Don Brothers vs Zenkaiger, diketahui bahwa Kaito yang satu ini merupakan sosok yang berbeda dengan Zenkaiser yang asli. Dan meskipun masih tetap misterius sampai saat ini, akan tetapi itu sudah membuktikan bahwa Kita Komagine kemudian masuk hitungan dalam jajaran aktor yang menjadi dua Sentai berbeda. Masayuki Deai ini juga termasuk aktor yang cukup rajin balik lagi di Super Sentai. Meskipun usianya kini sudah 40-an lebih, namun dalam periode sebelumnya ia sudah malang melintang dalam berbagai proyek Toei Company, di mana ia awalnya dikenal sebagai perannya di Gogo Sentai Bokenger, yakni tokoh bernama Eiji Takaoka atau Boken Silver, Six Ranger yang ada pada serial yang dimaksud. Namun beberapa tahun kemudian, Masayuki Deai kemudian balik lagi sebagai tokoh Ranger baru di serial Juden Sentai Kyoruger, yakni tokoh bernama Tesai, seorang biksu yang kemudian menjadi pengguna bagi kekuatan Kyoru Grey, Ranger berwarna abu-abu dengan kemampuan bela diri kungfu.
Jadi kurang lebih karakteristiknya mirip-mirip seperti Boken Silver, di mana sama-sama arogan dan juga cool. Hanya saja tokoh Tesai di sini memang jauh lebih tenang dan dewasa ketimbang Eiji Takaoka. Uniknya, kekuatan Kyoru Grey kemudian diwariskan pada tokoh baru bernama Shinya Sukochi, yang tentunya tetap diperankan oleh aktor yang sama. Jadi tidak seperti legend Kyoruger lain yang kekuatannya diwariskan pada tokoh lain dengan aktor yang berbeda, di mana Kyoru Grey diwariskan oleh Masayuki Deai kepada dirinya sendiri. Teruaki Ogawa. Kita mengenal pria ini sebagai Ninja Red di serial Ninja Sentai Kaku Ranger, yakni Sasuke yang merupakan Red Ranger dalam serial tersebut. Dan itu berlangsung selama 1 season penuh, sebab meskipun Sasuke bukan leader bagi tim tersebut, ia tetaplah Red Sentai yang notabene adalah sentral dalam season Kaku Ranger. Namun karirnya tentu saja tidak mandek di situ saja, karena tentu saja kurang dari 4 tahun setelah Kaku Ranger, Teruaki Ogawa kemudian bermain lagi di serial Seiju Sentai Gingamen sebagai tokoh bernama Hyuga, di mana seharusnya tokoh Hyuga ini menjadi Ginga Red dalam upacara serah terima jabatan yang ada pada sukunya. Namun karena suatu insiden kemudian membuatnya terjatuh ke sebuah lubang retakan yang membuatnya harus absen selama beberapa episode selanjutnya. Dan setelah kembali, Hyuga diwarisi kekuatan dari Bull Black sebagai Kurokishi yang baru, dan itu sontak membuat aktor Teruaki Ogawa menyandang 2 sentai berbeda selama periode 90-an. Namun sangat berbeda dengan Sasuke yang justru lebih kekanak-kanakan dan juga selengean, di mana Hyuga jauh lebih dewasa dan juga berwibawa, sehingga membuat 2 karakter yang saling bertolak belakang ini tetaplah sempurna dimainkan oleh sang aktor yang sama. Yukio Ito. Kita mungkin juga mengenal aktor legendaris ini sebagai Green Ranger pertama di Super Sentai, yakni sebagai Mido Ranger dengan tokoh bernama Kenji Asuka, di mana ia adalah anggota termuda dari Go Ranger yang usia tokohnya saat itu masih 17 tahun. Maka dari itu, karakter Kenji Asuka digambarkan sebagai pemuda yang ceria dan sedikit kekanak-kanakan, walaupun kadang juga sembrono serta temperamental sesuai dengan usianya. Dan menjadi lebih unik lagi, sebab aktor Yukio Ito kemudian bermain lagi di serial Sentai berjudul Battle Fever J, yakni sebagai Kensaku Shiraishi atau Battle Cossack, Ranger oranye dengan motif negara Uni Soviet, dan tentu saja bertolak belakang dengan Kenji Asuka tadi, sebab karakter Kensaku di sini memang jauh lebih serius dan juga dewasa. Kadang ia tidak segan-segan menunjukkan keseriusannya kepada anggota lain yang dirasa tidak sejalan dengan dirinya. Namun sayangnya, tokoh tersebut kemudian dibunuh pada pertengahan season dan terpaksa digantikan oleh tokoh serta aktor baru, yakni Makoto Jin yang diperankan oleh aktor kawakan bernama Daisuke Ban. Karena Yukio Ito pada saat itu memang memutuskan untuk pensiun dari dunia akting lantaran sang aktor memang tengah merencanakan pernikahan dan ingin fokus dalam rumah tangganya saja. Hiroya Matsumoto. Dan ini merupakan aktor yang sampai saat ini masih terbilang malang melintang dalam berbagai proyek tokusatsu Toei. Tidak cuma Super Sentai, bahkan juga di Kamen Rider, walaupun dengan peran yang lebih minor. Akan tetapi, langkah awalnya 20 tahun yang lalu memang sudah sebuah titik yang sangat menjanjikan, di mana pada tahun 2005, Hiroya Matsumoto terpilih menjadi Maji Yellow di serial Mahou Sentai Maji Ranger, di mana karakter yang bernama Tsubasa Ozu ini adalah anak keempat dari keluarga Ozu yang digambarkan sebagai pemuda acuh tak acuh, temperamental dan juga cool. Dan tidak sampai di sana saja, karena pada tahun 2012 Matsumoto dipercaya kembali bermain di Sentai dengan tema yang sangat berbeda, yakni sebagai Masato Jin di serial Tokume Sentai Go Busters sebagai tokoh Gold Ranger yang dijuluki sebagai Beat Buster. Berbeda sekali dengan Tsubasa yang lebih cool, karena Masato Jin di sini jauh lebih selengean, jenius dan juga komedik, di mana sontak ia bisa mencuri perhatian penonton sebab kehadiran Jin di sini membuat serial Go Busters yang semula sangat serius menjadi sedikit lebih enjoyable. Bahkan pada serial Ninja, Tsubasa Ozu yang tadi sempat kembali dalam 1 episode dan dinyatakan sebagai guru sihir dari tokoh Yakumo Kato atau Ao Ninja. Bahkan pada movie Cho Superhero Taisen, Hiroya Matsumoto kembali lagi dengan persona Masato Jin, namun justru dikira sebagai Tsubasa oleh Yakumo tadi. Ya mungkin disitulah bagian dari internal jokes dalam movie yang dimaksud.
Shiro Izumi. Mungkin saat ini kita lebih mengenal pria ini sebagai Burai atau Dragon Ranger, Sixth Ranger di serial Kyoru Sentai Zyuranger pada tahun 1992, di mana peran yang ia mainkan adalah pangeran yang berambisi untuk membalas dendam atas pengkhianatan yang terjadi pada masa lalu di kerajaannya. Dan oleh karena itu, tokoh Burai awalnya digambarkan sebagai antagonis yang kekuatannya dimanfaatkan oleh Bandora sebagai cara untuk mengalahkan Zyuranger. Namun jauh sebelum itu, sang aktor yang bernama Shiro Izumi ini lebih dulu mendapat peran di serial Dengeki Sentai Changeman sebagai Ranger biru bernama Yuma Ozora atau Change Pegasus, di mana tentu saja bertolak belakang dengan Burai yang lebih cool dan juga serius. Karena tokoh Yuma Ozora di sini memang jauh lebih komedik, ceria dan juga sedikit kekanak-kanakan. Namun meskipun kemunculan Izumi sebagai Yuma Ozora memang lebih panjang daripada kemunculannya sebagai Burai, namun tokoh Dragon Ranger justru adalah yang mengangkat namanya jauh lebih tinggi lagi. Bahkan fans Power Ranger di Amerika Serikat mulai memuja namanya sebagai original Green Ranger yang pernah disandang oleh mendiang Jason David Frank. Sebab tanpa adanya Dragon Ranger, mungkin karakter Tommy Oliver di Power Rangers tidak pernah ada. Junichi Haruta. Tidak salah lagi kalau aktor kawakan ini sudah layak mendapat gelar legenda, sebab Junichi Haruta mengawali karirnya sebagai seorang stuntman atau shoot actor sebelum kemudian berkesempatan di serial Dai Sentai Gogol 5 untuk mendapatkan peran sebagai Kanpei Kuroda, di mana ia digambarkan sebagai ahli strategi yang handal karena kemampuannya dalam bermain shogi atau sebutan dari catur Jepang. Namun siapa sangka kemampuan aktingnya tidak terhenti sesaat setelah Gogol 5 tamat, sebab Haruta kemudian bermain lagi dengan warna Ranger yang sama, namun di serial baru dengan tokoh yang juga berbeda, yakni di Kagaku Sentai Dynaman sebagai tokoh bernama Ryu Hoshikawa atau Dyna Black. Agaknya 11-12 dengan karakter Kanpei yang ia mainkan sebelumnya. Namun di sini, tokoh Ryu yang ia mainkan jauh lebih ceria dan juga komedik, dan juga dikenal sebagai ahli dalam ninjutsu, menjadikannya sebagai Sentai ninja pertama, walaupun bukan berada pada serial yang bertema ninja. Tapi tentu saja, pria 70 tahun ini tidak berhenti berakting pada eranya saja, karena pada tahun 2000-an sampai belakangan ini, Haruta sudah malang melintang di serial Kamen Rider dan juga Super Sentai sebagai peran yang beragam, seperti di movie Engine Sentai Go Onger sebagai Shishi no Shin, dan juga di Shuden Sentai Kyoruger sebagai tokoh bernama Genryu Rippukan, ayah dari Shoji Rippukan atau Kyoru Green. Kenji Oba. Ngomong-ngomong soal shoot actor, pria legendaris ini juga awalnya dikenal sebagai shoot actor sebelum menjejaki kakinya pada dunia akting sesungguhnya, di mana Kenji Oba, yang mungkin lebih dikenal sebagai Gaban ini, mengawali karirnya di Super Sentai sebagai tokoh Black Ranger pertama yang bernama Shiro Akebono atau Battle Kenya di serial Battle Fever J, di mana ia adalah agen rahasia yang lahir dan besar di hutan Afrika, sehingga membuatnya mampu bertahan hidup di alam liar serta dekat dengan hewan-hewan. Dan karakteristik ini sejajar dengan sisi komedinya yang membuatnya berhasil mencuri perhatian pemirsa pada saat itu. Dan oleh karena itulah, Kenji Oba juga kembali lagi di serial selanjutnya, yakni Denshi Sentai Denjiman sebagai Denji Blue yang bernama Daigoro Ome, di mana Daigoro sendiri adalah Blue Ranger yang sangat lincah dan menyukai roti anpan karena sifatnya yang memang doyan makan banget. Jadi karakteristik Shiro Akebono juga masih kental terlihat dalam tokoh Denji Blue ini. Namun luar biasanya, sama seperti Junichi Haruta yang juga merupakan seorang stuntman, maka Kenji Oba juga melakukan aksi stuntnya sendiri dalam berbagai macam adegan. Dan sampai bertahun-tahun setelahnya, nama Kenji Oba masih harum bertahan dalam berbagai series tokusatsu, bahkan sampai saat ini. Dan sebelum berlanjut pada urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Hiroshi Miyauchi.
Dan sudah pasti urutan pertama adalah aktor kawakan yang berikut ini, di mana awalnya Hiroshi Miyauchi adalah aktor pemeran Akira Shinmei atau AO Ranger, yakni Blue Ranger pertama di serial Himitsu Sentai Go Ranger, di mana ia digambarkan sebagai sosok yang sangat cool, ahli strategi, dan juga sangat tenang, sehingga karakteristiknya banyak sekali menginspirasi tokoh lain dengan persona serupa. Dan tidak sampai saat itu saja, Miyauchi kemudian balik lagi di serial Jaka Dengekitai sebagai Big One atau Soki Chibanba, additional ranger yang sangat legendaris, di mana sontak ia menjadi sosok mentor sekaligus leader bagi tim tersebut sampai akhir season. Jelas berbeda sekali dengan Akira yang lebih cool, karena Banba di sini memang jauh lebih flamboyan dan juga ceria. Namun itu menjadi sebuah titik balik, di mana kemudian karakter Big One menjadi sangat legendaris di jajaran Super Sentai sampai hari ini. Dan tentu saja ini menginspirasi terciptanya Zen Kaiser pada anniversary ke-45 Super Sentai. Akan tetapi lepas daripada itu, Miyauchi juga malang melintang bermain di berbagai serial lain, misalnya di Choriki Sentai Oranger sebagai komandan bernama Naoyuki Miura. Bahkan sebelumnya pun, ia sudah bermain di Kamen Rider dan juga trilogi Metal Hero pada era 90-an. Dengan jam terbang setinggi itu, mustahil kalau Miyauchi bukan seorang legenda, baik itu karakter yang ia mainkan ataupun sang aktor itu sendiri. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia.